Sobat bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin, amin. amin, amin. Ini kita mau bahas tentang ASEAN All Star. Pertandingan yang Hmm. akan dilaksanakan di Malaysia Ya, melawan ASEAN All Star, yaitu lawan ya, Manchester United nih. Bro, kelihatannya ini pertandingan apa laganya nih kayak yang laga niat nggak niat gitu ya, bro. iya betul. Ini kan kelihatan sekali ya kalau AFF itu amatiran ya Hmm. dalam dalam apa mengundang tim sekelas MU Hmm. tanding di ASEAN, wilayah ASEAN ya, untuk menghadapi All Star gitu ya, ASEAN All Hmm. Star, tapi tidak memperhitungkan jadwal-jadwal yang menjadi agenda resminya FIFA gitu loh. Hmm. Nah, ini juga kan jadi masalah ya. Ketika yang diharapkan adalah All Star ini dipenuhi oleh tim-tim atau pemain-pemain terbaik dari kawasan ASEAN, justru akhirnya mereka juga para pengurus federasi berpikir ulang, Hmm. apakah mungkin menurunkan pemain-pemain terbaik mereka Hmm. di laga melawan MU ini yang berdekatan dengan jadwal mereka bertanding di laga resmi. Hmm. Sebagai contoh, Indonesia akan menghadapi China ya, yang di kualifikasi ronde ketiga untuk menentukan jatah ke Piala Dunia nanti gitu loh. Hmm. Ini kan jauh lebih penting ketimbang pertandingan melawan Manchester United. Ya. Kemudian Vietnam sendiri dengan Malaysia itu juga akan berhadapan di kualifikasi Piala Asia yang Hmm. juga jadwalnya berdekatan dengan kalau nggak salah di awal-awal Juni juga mereka akan Hmm. bertanding Hmm. untuk memperebutkan satu tiket ke Piala Asia gitu loh. Hmm. Nah, ini kan juga akhirnya membuat mereka pengurus-pengurus federasi sepak bola jadi ketakutan. Hmm. Takutnya pada saat di laga resmi, pemain-pemain yang bermain di All Star itu karena sudah terlanjur bermain melawan Manchester United, Hmm. kondisi kebugaran juga bermasalah. Hmm. Takutnya juga cedera dan Hmm. segala macam gitu loh. Hmm. Ya ini yang kemudian membuat laga ini akhirnya seperti tarik ulur Hmm. dan tidak lagi menarik. Itu Hmm. adalah kesalahan pertama menurut saya ya. Hmm. Kesalahan pertama artinya AFF tidak melihat jadwal pertandingan yang menjadi agenda resmi FIFA yang Hmm. semestinya tidak boleh berdekatan. Hmm. Walaupun memang kalau kita lihat pada kalender mereka rehatnya liga, ya itu adalah waktu yang sebetulnya ideal ya. Hmm. Tapi sayangnya berdekatan itu tadi. Ya. Jadi artinya ini juga kan sangat memungkinkan bahwa federasi tidak berani menurunkan atau memberikan pemain-pemain terbaiknya tampil di laga itu. Hmm. Yang kedua, pemilihan venue. Saya Hmm. pikir kalau katakanlah ya jadwalnya juga sudah bagus, Hmm. tapi venue-nya, mohon maaf, venue-nya kenapa harus di Malaysia? Hmm. Tuh. Pertama, saya melihat bahwa uh, euforia, euforia uh, pencinta sepak bola di Malaysia tidak semilitan euforia penikmat sepak bola di Indonesia, Hmm. katakanlah gitu. Hmm. Kemudian infrastruktur juga, rasanya infrastruktur stadion Indonesia lebih baik ketimbang Malaysia. Hmm. Hmm. Ini juga kan jadi masalah. Hmm. Kalau misalkan jadwal sudah benar, venue-nya salah, itu juga jadi Hmm. masalah. Hmm. Yang sebagusnya memang jadwalnya sudah benar, venue-nya juga benar, Hmm. gitu loh. Hmm. Nah, yang ketiga, kenapa harus MU gitu loh. Sementara Manchester United ini kemarin ini sempat hampir ada di zona degradasi gitu loh. Hmm. Hmm. Dan saat ini Manchester United setelah kepergian Alex Ferguson tidak pernah lagi tampil sebagai tim yang dominan di Liga Inggris gitu Hmm. loh. Mereka menjadi ya mediocre lah, tim-tim Ya. mediocre. Ini juga kan menurunkan animo. Hmm. Ngapain nonton tim yang lagi bermasalah gitu loh. Mending nonton Arsenal ya. Kalau katakanlah ya dari Liga Inggris yang mau dipanggil. Arsenal oke. Okay.
Wah, Kemudian Liverpool oke. Itulah dua atau Manchester City lebih oke gitu loh. Tiga tim itu sebetulnya lebih menjual kalau untuk pertandingan melawan All Star gitu, Bro. wah, hati-hati loh. Nanti lu diserang sama fansnya MU loh. Fans MU kan, wah, militan bro. Ya, ya ini kan dari sudut pandang yang objektif lah katakanlah ya. Saya tidak berusaha untuk memihak ke mana-mana, tapi saya apabila dibandingkan dengan tiga tim yang saya sebut tadi, rasanya tiga tim yang saya sebut tadi itu lebih menjual ketimbang MU pada saat ini ya, gitu loh Ya, bro. paling enggak jangan Liga Inggris deh. Mungkin Liga Italia lebih cocok misalkan Inter lah atau AC Milan pun sekalipun AC Milan tidak di atas ya, tapi Ya, mungkin masih punya punya apa penggemar yang cukup banyak lah di Indonesia ya. Tapi kalau ya, kalau Inggris kan memang lebih banyak lagi. Cuman kan tadi itu kalau MU nanti ya, Arsenal ini, wah, wah, itu kan banyak banget tuh fansnya ya yang saling ledek-ledekan gitu antara klub betul, di Inggris. Gimana? betul. Saya pikir gini, kalau basis penggemar MU terbesar kan salah satu dari Asia. Hmm. Itu Asia dari Singapura, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Hmm. Korea. Itu Hmm. memang pada saat MU lagi jaya-jayanya, itu Hmm. rasanya memang wah MU itu sangat marketingnya juga jago gitu loh. Hmm. Hmm. Bahkan dia juga pernah memanggil pemain-pemain marketing, Hmm. misalkan ada pemain dari Liga Cina yang ditarik ke memperkuat Manchester United Hmm. untuk menaikkan pangsa pasar dia di China gitu loh. Hmm. Hmm. Nah ini kan branding-branding itu yang dilakukan oleh Manchester United Hmm. yang sebetulnya itu adalah terobosan-terobosan pada saat itu adalah Hmm. terobosan-terobosan yang sangat menarik ya. Hmm. Ketika tim-tim lain belum melihat pada pangsa pasar di Asia, tapi Manchester United sudah memulai. Hmm. Apalagi ditambah saat itu di bawahnya Alex Ferguson masih ada nama-nama yang hebat, Hmm. masih ada Wayne Rooney, ada apalagi di situ masih ada David Beckham. Wah itu kan David Beckham sendiri sebagai seorang individu marketnya juga sangat besar gitu loh bro. Hmm. Hmm. Nah Hmm. ini kan juga menjadi semacam apa ya titik balik lah buat Hmm. Manchester United untuk bisa menaikkan pangsa pasar mereka di Asia. Cuma Hmm. sayangnya yaitu tadi pergeseran dari Alex Ferguson ke pelatih-pelatih berikutnya itu kan kemudian tidak mulus. Hmm. Akhirnya Manchester United juga belum bisa mengembalikan peak performance Hmm. dan juga belum ada aktor-aktor yang menonjol Hmm. di tim sekelas Manchester United. Hmm. Kalau dulu ada ikon-ikon seperti David Beckham gitu Hmm. loh. Kemudian ada Ruud van Nistelrooy, ada Cristiano Ronaldo. Itu kan ikon-ikon sepak bola yang punya pangsa pasarnya tersendiri gitu loh. Hmm. Mereka sendiri aja sudah menjual, apalagi embel-embel Manchester United gitu Hmm. loh. Nah saat ini Manchester United tidak punya talenta-talenta yang bisa menjadi ikon gitu. Bukannya ada kemarin saya lihat di mana-mana tuh di video muncul namanya Onana bukan? Itu raja blunder itu bro. Harry Maguire, raja blunder. Ah, Itu kan toko-toko yang sekarang lagi muncul nih kan di Instagram tuh sering iya, sekali muncul. aduh. Ya Oke, itulah makanya silakan. ya oke. Jadi kalau misalnya tadi salahnya ada tiga gitu, jadi Ya, mustinya gimana mustinya nih bro? ya Lawannya itu sama. bener gak sih All Star gitu? Kalau menurut saya kayaknya nggak usah All Star deh, langsung aja lawan Persib gitu atau lawan mana gitu, lawan JDT gitu kan yang lebih keren ya, klub lawan klub gitu kan? Nggak sebetulnya gini. Kenapa dipakai All Star? Ini kan juga untuk menaikkan animo masyarakat sepak bola ASEAN. Iya. Mereka melihat basis penggemar MU di Indonesia kan besar. Hmm. Basis penggemar pemain timnas kita yang bermain di katakanlah di nanti di All Star gitu, itu juga besar. Ini Hmm. makanya mereka berusaha untuk menarik fans-fans sepak bola Indonesia untuk Hmm. bisa beli tiket ya di Malaysia. Hmm. Apalagi jarak Indonesia dengan Malaysia kan sangat dekat. Hmm. Tiketnya pun lebih mahal ke Bali daripada ke Malaysia kan Ya. gitu loh. Hmm. Nah makanya saya pikir cara mereka untuk mencari
pangsa pasar tadi, dikala Indonesia sedang euforia dengan timnas, Hmm. mereka tidak akan mau melirik lagi yang namanya MU, All Stars ASEAN. Itu nggak penting bro, lebih penting timnas. Jadi itu tadi jadwal yang tepat Hmm. dengan memperhitungkan segala segala aspek ya. Hmm. Memperhitungkan roda kompetisi yang sudah berakhir, Hmm. ketersediaan waktu, Hmm. kemudian apakah ini ada bentrokan-bentrokan dengan agenda-agenda resmi FIFA, itu Hmm. juga kan harus diperhitungkan. Hmm. Kemudian yang harus dipilih adalah venue ya, venue Hmm. tempat untuk pelaksanaan event gitu loh. Hmm. Ada bagusnya kalau event memang pengen dikasih embel-embel ASEAN, Hmm. ya memang saya pikir kalau Indonesia saat ini tidak butuh ASEAN sebetulnya. Hmm. Indonesia bisa sendiri kok. Waduh. Betul, saya melihat itu. Makanya kalau misalnya bukan ASEAN All Hah? Star ya mendingan klub Indonesia aja langsung. Saya pikir gini, sekalipun ya ada kata-kata All Star dijual di Indonesia itu belum tentu laku, bro. Hmm. Saya yakin sekali. Hmm. Kecuali timnas melawan Jerman misalkan, timnas Wah. melawan Inggris, itu jauh lebih menjual. Dan Ya. saya yakin hitungannya bukan lagi hari untuk menjual tiket, jam, Ya. menit. Nah itu yang saya pikir nggak laku lah kalau All-Star ASEAN lagi Ya. dijual di Indonesia, saya pikir nggak gitu bro. Indonesia lawan Cina aja itu tiketnya habis Mm-mm. dalam waktu 5,5 jam saja ya. Artinya kan Betul, boleh disebut bahwa Cina ini kan bukan tim unggulan ya dalam notabene di Asia atau apalagi di dunia gitu ya. Tapi kan orang betul, Indonesia sekarang pengen lihatnya Indonesia supaya menang lawan Cina supaya Indonesia bisa berhasil maju ke Piala Dunia kan itu sebenarnya. betul. Saya contohkan gini, ketika Indonesia mengundang Argentina, ya, Hmm. bertanding persahabatan di GBK, Hmm. itu animo masyarakat pencinta sepak bola Indonesia itu bukan untuk melihat pemain Argentinanya. Mungkin ya kalau ada Messi itu berbeda, gitu loh. Tapi Hmm. mereka ingin menonton pemain timnasnya, bro, gitu loh. Hmm. Hmm. Saat ini apa ya, penampilan timnas itu jauh lebih memikat atau jauh lebih marketable Hmm. ketimbang mereka melihat pada tim-tim lain dari negara lain. Hmm. Jadi ini satu hal yang harus bisa dimanfaatkan oleh PSSI sebetulnya Hmm. dengan katakanlah friendly match dengan negara-negara kuat. Misalkan Rusia diundang, Hmm. hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia kan lagi bagus nih. Hmm. Rusia aja undang gitu loh, bro. Nah, sebenarnya kan Pak Erick Thohir sudah bilang bahwa ada negara-negara Eropa yang akan bermain di sini. Salah satunya Belanda, Iya, kemudian Jerman juga sudah siap gitu ya. Cuman masalah iya, timingnya aja. Karena apa? ya, Eh, FIFA Match Day-nya yang di tahun ini kan memang kemarin sudah kepake ya di bulan Maret kan udah kepake untuk kualifikasi dan yang betul. sekarang pun juga untuk kualifikasi. Kecuali Indonesia nanti di bulan Juni ini bisa masuk ke Piala Dunia dari jalur runner up terbaik misalnya dari jalur runner up ya maju ke Piala Dunia Ya, maka nanti di bulan Oktober Indonesia bisa loh lawan negara-negara Eropa itu. Karena iya, tapi kalau misalnya Indonesianya ternyata di posisi 3-4, artinya harus berhadapan dengan babak keempat. Babak keempatnya ini akan dilakukannya di bulan Oktober ini. Jadi ya nggak bisa lagi ya, kita akan lawan negara Eropa. Nah itu, ya. iya. Ya, saya pikir gitu ya. Memang kita kan juga harus melihat pada bagaimana kemudian apakah Indonesia bisa melangkah ke step berikutnya ya Hmm. untuk bisa memandang atau mencari lawan-lawan di friendly match nanti. Hmm. Kalau karena friendly match akhirnya dipakai untuk pertandingan resmi di kualifikasi, toh Hmm. akhirnya friendly match jadi tidak bisa dimanfaatkan gitu loh. Ya, ya, Tapi ya. bukan berarti bahwa tim-tim dari Eropa atau dari Amerika itu sekarang juga saya pikir sudah mulai melihat Indonesia Oh untuk iya, bisa menjadi latih latih tandingnya. iya, iya. Karena buat mereka exposure ya, Hmm. exposure untuk pertandingan friendly match aja Hmm. Indonesia itu sangat menjual gitu loh. Ya, betul. Bisa ditayangkan di hampir worldwide seluruh dunia. Ya, Berapa ratus negara bisa menonton pertandingan tersebut? ya. Pertandingan Indonesia melawan Cina itu kalau nggak salah hampir berapa? Hampir 180 negara ya membeli Hmm. hak siar Hmm. untuk pertandingan itu. Jadi kan
ini memperlihatkan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia itu juga mengundang apa ya, keingintahuan orang lain dari Hmm. seluruh dunia. Apakah betul Indonesia tiba-tiba seperti Cinderella story yang Hmm. tiba-tiba bisa menjadi kekuatan baru Hmm. Asia Hmm. yang muncul tidak diperhitungkan tapi Hmm. bisa menjadi ini ya, sesuatu itu, Bro. Ya memang kuncinya adalah di bulan Juni ini. Kalau Indonesia bisa Ya, memenangkan dua laga, ya, baik lawan Cina dan juga lawan Jepang, plus Australia tersungkur, ya Indonesia bisa nanti langsung lewat runner up gitu ya. amin. Amin. Dan kalau seperti itu nanti di bulan Oktober kita bisa melihat timnas Indonesia melawan negara kuat ya seperti Jerman atau Ya, Belanda. Tapi kalau betul. misalnya ternyata Indonesia harus berada di posisi 3 dan 4, ya mau nggak mau nanti di bulan Oktober adalah babak keempat gitu ya. Betul. Nah, balik lagi ke MU, ke Ya, Asian All Star. Jadi boleh disebut ini adalah laga yang kurang bagus ya, kurang menjual ya, paling nggak. betul. Tidak menarik lah, boleh dibilang. Waduh, kalau menurut Sobat sendiri nih, biar menarik seperti apa nih untuk laganya ini yang sekarang nih Malaysia, di Malaysia nih lawan MU, apakah pemain-pemain siapa yang dimunculkan? Apa mungkin memunculkan Asian All Star, tapi pemain-pemainnya yang udah uzur semua? Kalau setuju silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.